Ustaz Haji Mahfuli kepada beliau satu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Ilahi rabbi anta maqsudi wardo kamajlubi abdihi mahabbataka wa ma'rifataka wa biqurbi. Qala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi syamiil 'aliim minasy syaithanir rajim. Man amila sholihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Al-ayat faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sa'adatu kullu sa'adah tulul umri fi ta'atillah. Al-hadis sadaqallahu al-aliyul azim wa balagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil yang saya hormati dan saya muliakan para jamaah Majelis Taklim dan Muhajirin, wabil khusus Ibu Pengurus, Ibu Ketua Majelis Taklim, yakni Umi Hajah Mafrodatul Hadiyah. Mudah-mudahan dia senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati pimpinan kita, pejabat kita, Bapak RW serta Ibu RW, Bapak RT yang katanya lagi sibuk bertemu, mungkin ibunya hadir, Ibu RT dan anak-anak kita semua yang hadir pada saat ini pagi hari ini, mudah-mudahan sama-sama senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aminnya kurang kencang, Bu. Amin. Pertama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang mana selalu berikan karunia nikmatnya kepada kita, sehingga kita pada saat ini pagi hari ini masih Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bermuajahah, bersilaturahmi sekaligus duduk di majelis taklim. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat beriring salam, mari kita sama-sama sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad beserta keluarganya, sahabatnya, hingga kita umatnya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Al-Muhajirin rahimahullah, setiap sesuatu yang baik, pertemuan yang baik, kemudian di tempat yang baik, kemudian dibacakan Al-Quran, insya Allah hal tersebut menjadi sebab turunnya barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, mudah-mudahan keberkahan pengajian malam hari ini, pagi hari ini, menjadi sebab dikabulkannya doa-doa kita. Kurang kencang, Bu. Amin. Mudah-mudahan acara pagi hari ini, kebaikannya, keberkahannya menjadi sebab dikabulkannya keinginan baik kita serta cita-cita baik kita. Mudah-mudahan kita berdoa bersama untuk saudara kita dan kita semua, acara kebaikan pagi hari ini menjadi wasilah dijadikannya keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Serta anak cucu kita dijadikan anak yang soleh dan solehah. Amin. Dan kita doakan saudara kita, jamaah kita yang kebetulan sedang diuji berupa sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kesehatan, dan Allah angkat derajatnya. Amin. Dan kita pula doakan untuk saudara kita yang sedang kesusahan, sedang menghadapi kesulitan, mudah-mudahan Allah berikan jalan kemudahan dan
Allah luaskan rezekinya. Amin. Dan untuk kita semua, semoga selalu dijauhkan dari mara bahaya, serta kehidupan kita berada dalam ridho dan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum saya membahas tema pagi hari ini, saya tanya lebih dahulu, mudah-mudahan dan apa kabar Ibu sehat? Alhamdulillah. Suami sehat? Sehat. Alhamdulillah. Istri sehat? Alhamdulillah. Anak sehat? Alhamdulillah. Mantu sehat? Calon. Dompet sehat? Alhamdulillah. Kantong sehat? Cicilan lancar, cicilan? Lancar. Cucian kering? Belum jemur ya? Belum cuci ya? Dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik. Amin ya Rabbal. Saya tidak akan panjang lebar, saya menyambung dari apa yang disampaikan oleh pimpinan Majelis Taklim serta Bapak RW. Tetapi yang saya simak tadi, Pak RW punya program menyiapkan mobil apa? Mobil jenazah. Mobil jenazah, ya saya rasa itu sebagai dakwah. Karena orang itu kalau melihat mobil jenazah ingat mati. Betul Bu? Dan kita semua yang hadir pada saat ini membaca Al-Quran, bersilaturahmi, mendengarkan Al-Quran, sebenarnya orang-orang yang takut mati. Ya, kalau nggak takut mati mah ya ngaji boten, sholat boten, jangan boten kan. Sebenarnya itu orang yang paling berani. Dan ibu-ibu ini penakut sebenarnya. Sebenarnya penakut. Orang yang rajin sholat adalah penakut. Orang yang rajin ngaji penakut. Penakut kepada siapa? Adalah kepada Allah Subhanahu. Karena ini adalah bentuk perintah Allah bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Nah kemudian orang yang beriman bukan saja meyakini bahwa Allah sebagai Tuhannya, tetapi ada bentuk perilaku yang harus ditumbuhkan. Oleh karenanya ada bentuk yang ditumbuhkan bernilai ibadah, maka ibadah itu ada ibadah makdo, ada ibadah ghairu makdo. Apa ibadah makdo Ibu? Ibadah yang terkait langsung dengan Allah dan sudah disyariatkan tata caranya, waktunya oleh Allah Subhanahu. Salah satu contoh ibadah makdo satu, tebak-tebakan aja yang tebak, boleh pulang duluan silahkan. Satu, sholat. Dua, satu aja apa? Ya, satu, sholat. Kedua, banyak baca Quran, berwudu, berpuasa, berhaji, zakat fitrah, dan sebagainya. Termasuk yang kita kadang tidak mengetahui adalah mandi janabah. Kemudian apa sih yang disebut ibadah ghairu makdo? Ibadah yang terkait bukan saja dengan Allah, tapi terkaitnya dengan sesama manusia. Apa? Saling tolong menolong, meminjamkan orang yang berhutang kalau punya ya. Kalau ini Mbak Ida meminjamkan uang, meminjamkan orang yang berhutang berarti itu orang baik. Atau saling bermuamalah, membantu, bersedekah, berbagi kebahagiaan. Termasuk di masyarakat saya ada syariat setiap momen sesuatu mendapatkan kebaikan. Punya motor baru disawer, anak baru disawer, anak bisa ngomong. Itu sebenarnya berbagi atau masuk dalam kategori bentuk ibadah ghairu makdo. Kenapa? Anak membantu orang lain, membantu termasuk orang hajat, orang selamatan syukuran, selamatan sunatan, nikahan dan sebagainya. Itu bentuk-bentuk ibadah yang memang harus ditunjukkan ketika kita hidup dan masih hidup di alam dunia ini. Tetapi dari tadi keterangan Pak RW
dan ibu pimpinan majelis taklim bahwa setiap perbuatan baik itu akan kembali kepada yang berbuatnya. In ahsantum li anfusikum. Kebajikan yang dikerjakan oleh manusia, kebajikan tersebut li anfusikum, maka akan kembali kepada diri yang mengerjakannya. Dunia ini hanya perlihatan saja. Zohiriyah itu ada bentuk saja. Kita membangun masjid buat masyarakat RW 5, buat masyarakat RW, hakikatnya buat kita yang membantu. Kita membantu saudara sedang membutuhkan bantuan kita. Kita bantu hakikatnya, dohiriyahnya, dunianya. Kita membantu orang lain dan buat orang lain hakikatnya untuk diri. Pun demikian kita berbagi kepada orang yang tidak mampu, atau kita berikan santunan kepada orang lain, atau kita bersedekah, hakikatnya buat kita yang mengerjakannya. In ahsantum li anfusikum insya. Maka semua ibadah ini ketika kita mengamalkannya akan mendapatkan posisi terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah bukan sekedar membaca Al-Qur'an, bukan sekedar sholat, puasa dan sebagainya, tapi masuk ibadah ini termasuk ibadah besar karena ini bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita melihat bahwa seluruh makhluk Allah di alam dunia ini akan memintakan syafaat kelak di hari kiamat kepada Allah. Salah satu contoh, mangga yang di depan rumah kita dimakan sama codot. Dimakan sama codot, kita tidak marah dan ikhlas, silahkan ambil. Kelak codot di hari kiamat akan mencari orang yang punya buah di depan rumah yang dimakan oleh codot. Kenapa? Saking luasnya rahmat Allah sehingga binatang pun menjadi syafaat bagi orang yang pernah berbuat kebaikan. Codot makan mangga di depan rumah kita. Kalau kita biarkan, nanti codot juga balas kepada kita yang punya. Dijadikan syafaat oleh Allah. Silakan beri kebaikan kepada orang yang pernah berbuat baik. Nah, kalau codot saja menjadi syafaat, kalau codot saja bisa membalas nanti kelak dari kiamat, bagaimana kalau manusia yang makan? Oh, lebih manfaat lagi. Tapi kadang-kadang kita sama codot nggak marah, tapi sama tetangga yang ambil buah kita marah. Itu kebalik namanya. Codot juga kalau ikhlas, kadang makan upaya yang di belakang rumah kita, kadang makan jambu air di depan rumah kita dan sebagainya. Kalau kita ikhlas, maka ada balasannya. Sebenarnya untuk kita ketika kita berbuat kebaikan, apakah di alam akhirat saja? Tidak. Apakah dia yaumul kiamah saja? Tidak. Kebaikan itu akan Allah kembalikan, bukan saja di akhirat dan dunia, tapi Allah berikan ketika manusia berada di alam barzakh. Tadi Ibu hanya untuk dunia dan akhirat. Manusia langsung ke akhirat. Ada alam sungguhnya, alam barzakh atau alam kubur. Kira-kira alam kubur sama alam barzakh sama enggak, Bu? Ayo tebak-tebakan, alam barzakh dan alam kubur sama tidak? Sama kata siapa? Nama Ustaz? Berarti benar Ustaz itu, Bu. Karena memang ruh sebuah manusia yang mati tenggelam, yang mati di atas udara, yang dibakar kembali ke alam barzakh. Alam kubur, karena manusia jadi kubur, maka disebut dengan alam. Kalau yang haji zaman dulu kemudian mati di kapal, kemudian ditenggelamkan ke dasar laut, apakah alam laut namanya? Akan kembali semuanya ke alam barzakh. Nah, ketika di alam barzakh, kebaikan yang kita kerjakan maka dikembalikan oleh Allah, bukan saja di akhirat, tapi di alam barzakh pun Allah kembalikan. Kenapa? Rahman dan Rahimnya Allah. Yang sedekah banyak
diberikan keterangan alam kubur yang luas, yang terang, diberikan keluasan. Sholatnya akan dikembalikan menjelma menjadi manusia. Sholat itu menjelma jadi kita di dalam barzakh. Bahkan ketika kita di alam barzakh melihat sesuatu yang tampan dan cantik, maka kita akan bertanya, man anta, siapa engkau? Ana amaluka sholat, aku adalah amalmu sholat. Sedekahnya akan diberikan dari bagian kaki, sholatnya di atas kepala akan menemani kita. Ternyata kalau di alam barzakh ibu sendirian, maka temannya adalah amal soleh. Kalau di dunia ya ada anak kita, ada suami kita, ada tetangga kita, gampang kita minta tolong. Tapi di alam barzakh adalah amal kita yang menolong dan menemani kita. Maka orang yang memperbanyak bekal kehidupan setelah hidup di alam dunia ini, maka termasuk orang-orang yang punya keimanan tinggi di hadapan Allah Subhanahu. Apakah manfaat dan faedah sedekahannya di akhirat dan di alam barzakh? Tidak. Di alam dunia pun keberkahan itu ada. Maka ada konsep mancing. Tahu mancing itu? Kita umpannya sedikit dapat ikannya gede. Apalagi kalau umpannya gede dapat ikannya lebih. Itu berkah dunianya. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan setiap sesuatu yang kita keluarkan dia akan berkata, "Kuntu qalilatan fakasartani." Kita sedekah air itu akan berkata, "Kuntu qalilatan fakasartani." Wahai manusia, sebenarnya aku ini sedikit, dengan sebab engkau sedekahkan fakasartani, maka aku menjadi banyak. Ini konsep namanya, konsep balasan dunia itu. Kita mengharapkan pahala silahkan, tapi kita juga mengharapkan berkahnya, supaya dengan bersedekah kita tidak menjadi orang yang berkekurangan. Dengan bersedekah banyak kita tidak menjadi orang yang miskin, tapi kita bersedekah Allah berikan keberkahannya, dikembalikan apa yang kita sedekahkan, bukan saja di akhirat tapi di alam barzakh dan pun di alam dunia ini. Insya sedekah jeruk yang kita sedekahkan, jeruk akan berkata, akan menjadi banyak. Uang yang kita sedekahkan, uang itu akan berkata kepada Allah bahwa uang yang disedekahkan akan menjadi banyak. Pun kata yang kedua sedekah, kuntu faniyan fa'at qaitani. Wahai manusia, sebenarnya aku ini fana. Fana itu tidak kekal, tidak abadi, temporer. Tapi dengan disedekahkan, fa'at qaitani, kata sedekah, aku menjadi kekal. Maka yang disebut menjadi kekal adalah di alam barzakh yang kita sedekahkan dikembalikan. Di hari kiamat akan menjadi payung, akan menjadi pelindung untuk orang yang melaksanakannya. Maka ini yang disebut dengan kekal. Di dunia dikembalikan kebaikannya, di alam barzakh dikembalikan, di akhirat lebih-lebih dikembalikan oleh Allah Subhanahu. Karena akhirat itu darul jazaa, tempat atau kampung pembalasan, bukan kampung beramal, tapi kampung pembalasan. Semua akan dibalas. Jangankan besar, sekecil apapun, sebiji zahrah sekalipun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keistimewaannya bukan saja yang sedikit menjadi banyak, yang fana menjadi kekal, tapi dalam sebuah hadis dikatakan as-sadaqatu tamna'u sab'ina naw'an min anwa'il bala, bahwa sedekah itu menjadi penghalang, menjadi tameng daripada 70 macam bala, daripada 70 macam penyakit. Ibu, ingat sedekah ini
Jadi pengalam tameng 70 macam, termasuk wal judah, penyakit judah, wal barosu, dan penyakit baros, penyakit yang ada di kulit. Maka dalam sebuah hadis, dulu dan marzo takut bisodako, sembuhkan sehatkanlah keluargaku yang sakit bisodako dengan bersedekah. Ternyata ada penangkal, ada tameng supaya kita tidak terkena penyakit-penyakit yang sangat tidak kita inginkan. Walaupun manusia, setiap mukmin dan mukminah akan mengalami satu ujian kepada diri sendiri, ujian kepada hartanya, kemudian ujian kepada anak-anaknya. Semua mukmin terkena ini. Kenapa? Supaya kelak nanti kembali kepada Allah, pulang ke rahmatullah dengan keadaan suci dan bersih. Itu Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rahman Rahimnya Allah meliputi dalam kehidupan kita sebelum di akhirat, yaitu di alam barzakh. Maaf Ibu, Rahmannya Allah semua manusia diberikan. Yang rajin ibadah, yang tidak sholat, yang tidak kaji, yang tidak sedekah, yang tidak baca Quran. Allah Maha Rahman, diberikan rezeki, diberikan untuk kesinambungan hidup manusia. Tapi ketika rahimnya Allah, Allah pilih yang baik. Kapan rahimnya Allah? Ketika kita di alam barzakh atau di alam akhirat dan selanjutnya. Yang rajin sholat diberikan kebaikan, yang rajin puasa diberikan kebaikan. Itu rahimnya Allah. Kalau di dunia, yang maling, yang rampok, yang copet diberikan makan tetap ya. Tapi rahim hanya untuk orang-orang yang beramal soleh karena Allah Subhanahu. Ini perbedaannya Rahman dan Rahim itu. Bu, masih semangat? Ayo sambil makan silakan, santai aja santai. Emang tujuan itu senang sambil dimakan, saya ngomong. Ya. Silakan bebas, silakan. Kemudian manusia itu biasanya seperti bayi yang ada di dalam kandungan seorang ibu. Bu, maaf ini ya. Ada alam arwah, ada alam rahim, ada alam dunia dulu. Masih alam barzakh, nggak hidup di dunia dong ya. Alam arwah, alam rahim, alam dunia, alam barzakh. Alam barzakh dulu ya. Ibu pernah di alam arwah, ibu pernah di alam rahim. Dan ketika di alam rahim, manusia itu bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, untuk apa Allah ciptakan mata? Kata malaikat, untuk melihat. Kemudian bayi yang sudah dibentuk dengan sempurna, wahai malaikat, apakah yang saya lihat di alam rahim ini tempatnya sempit, tidak ada yang dilihat? Kemudian bayi bertanya kembali, wahai malaikat, untuk apa Allah menciptakan telinga? Untuk mendengar. Wahai malaikat, apa yang didengar oleh telinga? Sedangkan ruangannya kecil, panas dan sebagainya. Ibu pernah merasakan panas di alam perut, di alam rahim? Don kelingan itu wetek, jero weteknya. Bayi akan bertanya, untuk apa kedua tangan? Malaikat menjawab, untuk menyentuh apa yang disentuh dalam perut. Bayi akan bertanya, untuk apa diciptakan kaki? Maka ketika menjawabnya, bayi cabang bayi, bahwa kaki itu melangkah untuk berjalan. Kata bayi, jangan kemana wahai malaikat, sedangkan tempatnya sempit, tidak luas. Jadi bayi belum pernah berpikir mata untuk apa, kedua tangan untuk apa, kedua kaki untuk apa. Tapi bayi akan sadar manfaatnya ketika bayi sudah di dunia, sudah lahir, sudah menjadi dewasa, sudah menjadi ibu-ibu sekarang ini. Ibu paham gak waktu di alam kandungan? Tangan untuk apa?
Belum kan? Belum. Baru sekarang paham. Nah, sekarang juga begitu Ibu. Allah perintahkan sholat, Allah perintahkan zakat, Allah perintahkan mengamalkan Al-Quran, Allah perintahkan sedekah. Kita masih belum percaya Ibu. Sholat buat apa, ngaji buat apa, sedekah buat apa. Tapi akan kita paham dan mengerti ketika kita sudah di alam barzakh, di alam akhirat. Kata Ibu, oh sholat yang ditunda itu ternyata sedekah itu, ya Allah, langkahkan kaki dan sebuah amal itu akan diperlihatkan. Jangankan di alam barzakh, jangankan di alam akhirat, sebelum meninggal pun manusia sudah digambarkan tempat tinggalnya. Maka kalau ada orang sakit senyum-senyum, ya kayak mau mati itu pun tapi masih senyum, itu diperlihatkan tempat tinggalnya, diperlihatkan amal solehnya. Bu, orang yang mau sekarat itu pagi diperlihatkan tempatnya kelak, sorenya diperlihatkan. Jadi pagi dan sore diperlihatkan kebaikan-kebaikannya dan tempatnya. Maka kadang ketika kita melihat orang yang sekarat maut, ada yang matanya, maaf Ibu, apa kebelalak ke atas itu ya? Setem. Yang melongot, Mendelik. tapi itu kalau dengan penuh kelihatan dengan ketakutan, berarti melihat tempat yang tidak baik. Bu, Ya. mati itu untuk siapa? Untuk orang yang hidup. Di kampung saya ada orang mati nggak makan, Bu. Ya iyalah. Iya, di kampung saya Lebak Dendok, ada orang mati nggak makan. Ya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai jam pinten Bu Haji? Bulan berapa? Sampai jam 12 ya Bu? Siap. Ibu siap? Siap. Saya nggak siap Bu. Ibu sini aja, saya pulang ya. Harap siap. Nah, kita lanjutkan. Ini untuk menyemangatkan saja ya, untuk kita bisa berbagi bahwa kebaikan itu akan kembali kepada kita di kehidupan sekarang, di kehidupan di alam barzakh, serta di kehidupan di alam akhirat. Kemudian dulu pernah ada cerita ketika kehidupan Khalifah Malik bin Marwan. Ya, Malik bin Marwan. Jadi Malik bin Marwan ini kedatangan tamu. Tamunya laki-laki. Bukan perempuan, laki-laki. Jadi sang tamu ini bertanya kepada Malik bin Marwan, "Wahai Tuan Malik bin Marwan, saya ajarkan taubat kepada Allah." Kata Khalifah, "Apa kesalahan dan dosamu, wahai paman, wahai orang? Saya punya kesalahan yang sangat besar, punya dosa yang sangat besar sekali." Apa? Saya adalah pencuri, maling. Jadi maling ini keluar rumah malam, kemudian mencari kuburan. Kira-kira maling jam berapa keluar rumahnya? Bu, ada yang tahu kan Bu? Maling keluar rumah jam berapa? Jam 2 apa tahu Bu? Ya, jangan ngaku ya Bu, pokoknya malam lah. Pokoknya malam lah. Maling itu ukuran orang pada tidur, baru maling itu keluar. Ya. Pules-pulesnya. Maling ya. Maling itu orang apa bukan Bu? Bukanlah maling memaling coba ya. Jadi maling ini suatu ketika mendatangi Malik bin Marwan, kemudian bertanya karena ingin bertaubat, apakah kesalahan dan dosa saya yang sangat besar diampuni oleh Allah? Kata Malik bin Marwan, ya, ampunan Allah lebih luas daripada dosa hamba-hambanya. Ternyata maling ini
kerjaannya adalah mencuri kain kafan yang baru 2 hari, 3 hari. Kuburannya dikeduk, diambil kain kafannya, dicuci, dijual ke pasar. Ini juga jadi gambaran bahwa seorang suami itu untuk menafkahi anak istrinya sangat berat kerjanya. Baru ya, kira-kira gitu ya Pak. Ya. Lomang ya kan berat. Ya. Untuk anak istri malah ini si Malik ngambil kain kafan, dicuci, dibersihkan, dijual ke pasar. Suatu ketika Malik ini menggali kuburan, ya, jadi 3 kuburan yang digali oleh Malik. Yang pertama dia bawa cangkul, biasalah orang menggali ya. Kemudian begitu sampai landak itu ada bambu, ada papan, dia diambil dari bagian tengahnya. Begitu terlihat jasadnya, ternyata kain kafannya hitam gelap seperti baru kebakar. Kata Malik, tidak ada harapan ini. Kata Malik, wah, yang pertama ini sial. Kata Malik, karena yang dimaksud adalah kain kafannya. Tapi kalau gosok, hitam, berarti ini tidak manfaat, tidak ada harapan untuk dijual. Maka kuburan tersebut ditimbun kembali. Kayaknya Malik waktu itu kapok. Yang namanya Malik begitu mau pulang melihat kuburan baru lagi. Paku rumahnya masih basah, ada kembang 7 rupa, ada botol yang baru hitung jepit gitu ya Bu. Ya, kira-kira baru 2 hari 3 hari lah, masih wangi bau kembang, masih bau, masih wangi. Kata Malik, wah ini masih baru. Begitu Malik semangat menggali kuburan, dikeduk lagi, ternyata diambil papan-papannya, dan ini diambil dari bagian muka. Begitu diambil dari bagian muka, si Malik ini kaget. Kain kafannya gosok, mukanya ngadep, Malik debungetan ya. Kan di kubur ngadep kulon itu, kan? Ada kulon ya. Tapi begitu di kuburan, kok ini Malik ngadep ketan wajahnya. Kain kafannya gosok, wajahnya ngadep ketan. Kata Malik, wah ini gak ada harapan lagi. Ini sial lah, bukan kata Malik sial. Akhirnya dengan perasaan yang sialnya, si Malik putus asa, ditimbun lagi. 2 kali Malik sial, ternyata sambil berjalan, melewati Lebak Denok, melewati Kelenteng, Tegal Malang, Batu Nyawa. Ya. Rupanya dia muter-muter lewat itu tuh Bu, yang ada kuburan itu. Sabir Regak juga berada. Oh, ternyata jalan ya menemukan kuburan baru lagi. Yang kira-kira masih 2 hari 2 malam. Ya. Kalau kuburan, kenapa Malik nyari yang 2 hari 2 malam? Karena jasad itu belum membusuk. Dan menurut penelitian bahwa membusuknya jenazah atau jasad itu diawali dari bagian perut. Itu 7 hari, mulai 7 hari. Karena kalau nggak kenceng-kenceng amat, tanah itu agak berubah, bau tanahnya berubah. Kan dulu mungkin sekarang masih di Ranasari ya. Kalau ada orang meninggal dibacain Quran di atas kuburannya, tahu berat. Itu selama 7 hari, setiap detiknya, setiap menitnya baca Al-Quran terus. Fungsinya apa? Ya memang ini sebagian Islam saja yang mengamalkan, ya ada sebagian tetangga kita jangan terbaik. Tapi ini maksudnya adalah yang pertama, kalaulah si jenazah ini ahli maksiat, banyak dosa, artinya bacaan Quran ini mudah-mudahan menjadi banyak dan dosanya menjadi kecil. Karena sesuatu yang kotor ketika ditimpa dengan sesuatu yang baik,
maka yang kotor akan kelihatan berkurang, yang baik menjadi banyak. Contoh saja kopi, Bu, ya. Terus kita tuangkan dengan air yang bersih. Warna hitamnya akan hilang, yang timbul timbulnya bersih. Seperti itulah maksudnya. Kedua, malaikat tidak akan datang selama ada manusia. Apakah malaikat itu takut dengan orang yang di atas kubur? Tidak. Tapi malaikat memuliakan manusia yang berada di atas kubur. Jadi malaikat Munkar Nakir itu belum datang selama ada manusia di atas. Sebenarnya manusia itu nunggu aja, Ibu, ya. Tapi biar ada manfaatnya sambil membaca Al-Quran. Sebenarnya, ya, yang datang sebelum Munkar Nakir itu adalah malaikat Ruman. Malaikat Ruman itu suka ngasih bocoran. Kayak ibu yang pernah ngajar di SD kan, kalau dia masih muridnya, kadang-kadang kasih bocoran. Anak-anak nanti nomor 1 ya, betul Bu. Yang pernah ngajar jadi guru SD pernah, dia menjaga posisi baik yang diajarnya, ya pindah lagi. Nanti nomor 2 coba ya, kasih bocoran. Malaikat Ruman inilah tugasnya yang kasih bocoran supaya menjadi jenazah dan yang baik sebelum datangnya Munkar dan Nakir. Saya tanya, Munkar Nakir artinya apa, Ibu? Malaikat yang Kiri kanan. kiri kanan. Munkar itu artinya serem. Serem. Nakir itu artinya menyeramkan. Tapi kalau bagi orang yang beriman serta beramal soleh, berubah menjadi malaikat baik, sangat menghormati manusia, apalagi orangnya rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dimaksud menunggu di atasnya itu adalah untuk menambah kebaikan. Suatu ketika dalam hal ini kebaikan-kebaikan itu diisinya dari kan 24 jam 24 jam bukan 12 jam berarti 12 orang muter malam jam 2 siang, yang kebagian jam 1 sampai jam 2, malamnya demikian 1-2, siang 1 jam sampai jam 2, berputar terus, selalu berada dalam kebaikan. Nah, dari hal ini banyak pendapat ulama bahwa ketika nanti secara lihatan kita, mata kita, bahwa orang yang dikubur dimiringkan, diluruskan. Tapi nanti ketika orang itu berangkat beranjak 7 langkah dari kubur, maka dia akan didudukkan. Dalam satu riwayat, orang akan didudukkan separuh badannya, seperti orang stroke, Bu. Kakinya bergerak, badannya bergerak, kayak orang dioperasi. Nah, dari situlah ditanya. Maka kalau ada kita, ajaran kita ditalkin. Ditalkin itu artinya dididik. Man rabbuka, man nabiyuka, dan sebagainya. Ya. Dikasih tahu, dikasih bocoran. Ya kayak tadi tuh Bu, guru sekolah yang kasih bocoran muridnya. Ya itu buktinya banyak, saya dulu kayak gitu. Anak ya, ya, ya mungkin sah-sah saja, hanya buat kebaikan. Walaupun nggak baik, tapi buat kebaikan. Oke, kita lanjutkan cerita yang tadi. Ya, takut terlalu dalam nanti habis waktu. Nah, ini kasihan sedekah ya, supaya semangat bersedekah, berbagi. Maling ini melihat kuburan yang ketiga. Kata maling, wah ini kayaknya berhasil kali ini. Yang tadi kain kafannya gosong, yang kedua
kain kafan gosong, wajahnya menghadap ke wetan, arah wetan. Yang ketiga, kata Malik, ini pasti berhasil. Ternyata Malik dengan semangatnya menggali itu kuburan, kemudian Malik bukan membukanya dari bagian perut, bukan dari atas kepala, tapi Malik mengambilnya keseluruhan, diangkat papan-papannya, kemudian langsung dilemparkan ke atas. Malik lebih terkejut dan Malik lebih kaget. Kenapa? Karena jenazahnya tidak ada. Kalau yang tadi ada, walaupun gosong. Yang kedua ada, walaupun gosong juga. Ini yang ketiga, jenazahnya tidak. Kata Malik, ini mana jenazah? Begitu dilihat kanan kiri, ternyata di bagian kepala ada lubang. Kayak nggak pernah lihat. Ya, jangan melotot-melotot kayak gitu ya Bu. Ini alam kubur ceritanya ya. Sambil makan Bang, jangan tegang. Di bagian kepala ada lubang sebesar ukuran manusia. Ada lubang. Nah, kata Malik, ini lubang apa? Kemudian sang Malik merasa penasaran. Dari penasaran itu ternyata Malik mengikuti jalur ada lubang tersebut. Sampai kayak ngegeser-geser gitu ya Bu, kayak tentara latihan gitu ya. Ya akhirnya si Malik masuk terus ke ruangan, ke lubang. Sampai pertengahan Malik juga ragu karena jauh, sudah gelap ya jauh. Malik kata Malik, maju apa mundur? Maju apa mundur? Kata si Malik, kira-kira maju apa mundur? Bu, Malik ini ragu. Kira-kira kata Malik, maju apa mundur? Kata siapa maju? Tebak-tebakan aja Bu ya. Tebak-tebakan. Dengan penasaran yang sangat-sangat, Malik akhirnya maju. Begitu maju terus, Malik kaget melihat satu ruangan yang begitu cerah. Ternyata seperti ibu-ibu kalau bangun kesiangan, ya, bangun kesiangan buka jendela, ya, bunga-bunga bermekaran, ya, burung-burung bernyanyi, sinar matahari menyinari, ya. Ada ruangan yang sangat indah. Pun yang terjadi pada diri Malik melihat sesuatu yang sangat menakjubkan di satu ruangan, yaitu Malik melihat jenazahnya di bawah pohon yang rindang, di atas kasur yang terbuat dari intan permata. Ini yang menyebabkan Malik pengen seperti jenazah yang berada di bawah pohon yang rindang, di atas ranjang yang terbuat dari intan, dikelilingi dengan kebun-kebun yang hijau. Nah, makanya kalau ada salah jenazah, mari Allahumma ij'al qabraha raudhatan min riyadil wala taj'al qabraha hufratan min hufarin. Ya Allah, jadikanlah kuburnya taman daripada taman-taman, dan jangan jadikan kuburannya lubang daripada api. Nah, ternyata doa salat jenazah itu nyambung dari kisah ini. Nyambung, berada di kebun yang hijau, yang indah, di atas kasur yang terbuat dari intan permata, di bawah pohon yang indah. Malik akhirnya pun kabur, ditutup kuburan tersebut, kemudian menemui Malik bin Marwan. Ternyata Malik ini tobatnya pengen seperti jenazah yang ketiga. Tuan Khalifah, lantas apa hukuman mereka yang dihukum sampai gosong kain kafannya? Kata Khalifah Malik bin Marwan, Malik, kuburan yang pertama yang kau buka, yang kau jumpai, yang kain kafannya gosong, itu orang kaya tapi pelit. Orang kaya tapi pelit. Yang kedua, Tuan Khalifah, itu yang kedua orang kaya pelit kemudian tidak sholat, maka wajahnya menolak menghadap ke kiblat.
Menolak dia. Tuan Khalifah, itu yang ketiga siapa jenazah yang dimuliakan oleh Allah? Itu orang yang rajin sholat, orang yang dermawan. Rajin sholat, dermawan, ibadah makhluknya jalan, ibadah khairu makhluknya jalan. Kemudian maling bertanya, Tuan Khalifah, itu kuburan yang pertama orang mana itu Khalifah? Wah, ini dia. Yang pertama itu kuburan orang mana Tuan Khalifah? Ini di PR dulu Bu, gak usah dijawab. Yang kedua Tuan Khalifah, ditunggu juga, gak usah dijawab. Yang ketiga Tuan Khalifah, itu kuburannya orang Wanasari sama orang Lebak Denok. Amin ya Rabbal Alamin. Gak enak Pak RW, tadi saya mau ngaku orang Lebak Denok aja. Gak enak. Itulah hikmahnya orang yang rajin ibadah juga harus rajin ibadah di rumah dokter. Ada orang pinjam duit kasih pinjaman maksudnya. Kasih ke atasan. Ya, artinya apa Ibu Bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu besarnya kebaikan yang kita kerjakan, insya Allah ada balasannya. Balasannya berkah di dunia, balasannya ada berkah di alam barzaknya, di alam akhiratnya. Maka kita dianjurkan sedekah setiap hari. Maka ada konsep sedekah subuh itu. Kenapa harus ada sedekah subuh? Karena seiringan waktu itu ada malaikat yang khusus mendoakan orang-orang yang berbagi, yang bersedekah. Jadi konsep sedekah subuh ini sebenarnya bukan ajaran baru, dari dulu karena Rasul yang mengajarkan. Masih terus Bu, masih panjang itu keterangannya. Oh ya, ada pertanyaan? Buat Ta'ala, sebelum saya tutup dengan salam, berdoa, mungkin ada pertanyaan yang kurang cocok, kurang pas. Gimana? Sebelum saya tutup dengan salam, mari kita sama-sama berdoa mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma yassir lana bi syafa'ati Muhammadin wa bi izzatika wa jalalika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma tawbil umurana bil amali shalihah wa sahih zadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa si' arzaqana wa ila al-khari qaribna wa 'anil sharri ba'idna wa qadi hawaijana fid dunya wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.